Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di pagi hari yang berkah ini kita mulai perdana sebuah kitab yang berisi tentang masalah fikih, terutama fikih dalam hal ibadah dan juga fikih muamalah. Kita ambil sebuah kitab yang berjudul Bulughul Marami yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Ya, ada kitab ini ma'ruf ya, banyak dikaji di masyarakat kita yang ingin belajar fikih. Bahkan ada sampai disebut belanggem marem atau apa namanya. Ya. Zaman-zaman dulu kalau ngaji fikih yang dipakainya apa? Bulughul Maram. Bulugh itu mengandung arti sampai atau sebuah puncak. Maram itu harapan, cita-cita, keinginan. Nah, dinamain apa? Bulughul Maram. Karena terkadang judul sebuah kitab itu ya mengandung sesuatu harapan yang tinggi supaya orang punya sifat optimis. Bahwasanya ketika kita belajar ya ada motivasinya. Nah, disebut di dalam judul Bulughul Maram, mencapai sebuah puncak dari harapan atau apa? Cita-cita. Langsung saja kita masuk di sini Kitabut Thaharah. Langsung saja ya biar lebih ringkas satset. Kita masuk Kitabut At-Thaharah. Ya, karena memang ketika kita bahas fikih, yang dimulai pertama adalah fikih dalam hal ibadah. Dan ibadah yang paling agung secara lahiriah itu adalah salat. Dan salat ini perlu kunci. Salah satu kuncinya adalah apa? At-Taharah. Dia akan menjadi penentu, menjadi pembuka. Jikalau taharahnya salah, maka akan berefek kepada ibadah salatnya dia. Makanya yang dibahas pertama kali adalah apa? Tentang taharah. Dan banyak kitab-kitab yang berbicara tentang fikih selalu dimulai dengan apa? Taharah. Walaupun ada juga yang langsung kitab nikah. Ya, baru belajar fikih langsung apa? Kitab nikah. Ya, tapi kebanyakan mayoritas langsung apa? Atau pembahasan yang lebih inti adalah at-taharah. Kata kitab itu bisa bermakna jamaah. Jamaah itu mengumpulkan. Karena kitab itu sifatnya apa? Mengumpulkan maklumat, mengumpulkan faedah. Makanya kata Nabi, qayyidul ilma bil kitab. Kumpulkanlah, ikatlah ilmu itu di dalam apa? Kitab. Ya. Dan luar biasanya apa yang dikatakan Nabi itu sampai hari ini ya barokahnya besar ketika orang mengikat sebuah ilmu di dalam buku atau kitab. Ya. Sedih mami, buku-buku zaman terdahulu yang mungkin umurnya lebih dari 1000, lebih dari 2000 bisa kita ambil manfaatnya karena diikat di dalam apa? Sebuah buku. Bahkan para ulama kalau kita lihat biografi mereka selalu memiliki karya, memiliki aset jangka panjang sebagai investasi mereka kelak di yaumil qiyamah. Itu sebuah apa? Buku. Makanya harapannya penuntut ilmu itu harus memiliki karya. Ini cita-cita yang luhur, cita-cita yang besar. Dia belajar kemudian nanti membuat sebuah apa? Karya tulis. Kitab sendiri walaupun ikut wazan fi'al, tapi dia bermakna maf'ul. Maf'ul itu
berarti maknanya maktub, yang ditulis, atau majmu' yang dikumpulkan. Itu arti dari sebuah apa? Kitab. Karena kitab atau kataba itu bisa bermakna apa? Jamaah. Apa jamaah? Mengumpulkan. Bisa dipahami ya? Karena kitab ini kita lihat mengumpulkan berbagai macam hadis, berbagai macam bab. Jangan gado-gado. Ya, dulu lagi zaman sekolah buku cuma berapa? 1. Itu nggak bawa tas juga. Taruhnya di mana? Belakang sini. Ya, bahasa Indonesia, matematika, fisika, kimia, bukunya berapa? 1. Akhirnya ketika dia mau ulangan, mau murojaah, apaan ini? Bingung nih, mana yang kimia, mana yang fisika, mana yang bahasa Indonesia. Maka usahakan setiap mata pelajaran itu memiliki satu apa? Kitab atau memiliki satu buku. Ya, dan ini juga karakternya penuntut ilmu harus punya kitab. Belajar itu harus punya apa? Kitab. Itu senjata dia. Punya pulpen, punya kitab. Gimana kalau nggak punya senjata mau berperang? Ya, dan insya Allah ta'ala buku itu awet. Walaupun mungkin ada kotornya, kena kotoran apa tuh dari atas jatuh titik-titik, tapi dia termasuk barang yang apa? Yang awet. Makanya banyak para ulama beli buku ya sampai jual apanya? Perabotan-perabotan yang ada di dalam rumahnya. Ya, bahkan ada seorang ulama ya menikahi janda. Gara-gara apa? Ya, dia ditinggal mati suaminya. Suaminya ini ulama besar, punya buku banyak. Ya, jalan pintas supaya punya buku banyak, akhirnya menikahi sama? Menikahi janda tersebut. Ya, mafhum. Karena kenikmatan seorang penuntut ilmu itu di dalam sebuah kitab. Itu teman yang terbaik buat dia. Bagi yang sudah bisa baca. Jangan punya pikiran, saya belum bisa baca Ustaz. Hari ini memang belum. Yang penting sudah punya banyak kitabnya. Nanti dia pelajari pelan-pelan, dia latih, insyaallah ta'ala Allah berikan kemudahan. Atau anggap dia nggak bisa, nanti anaknya itu jadi aset, jadi warisan yang paling berharga. Daripada ninggalin apa? Duit, tanah, ya itu penting juga. Tapi kebanyakannya pada ribut gara-gara ngurusin apa? Warisan. Tapi kalau buku yang diwarisin, kira-kira ribut nggak? Buat lo aja. Ya, padahal ini ya warisan yang paling apa? Paling berharga. Itu apa? Definisi sebuah kitab. Kemudian at-taharah. Taharah secara bahasa adalah an-nadhafah. Ini mungkin sudah sering terdengar di lisan kita, an-nadhafah. Apa nadhafah? Kebersihan. Ya, bahkan dulu anak sekolah ditulis gede di dinding, an-nadhafatu minal iman. Ya, jadi sudah familiar, sudah mudah dicerna di dalam telinga kita bahwasanya nadhafah itu artinya kebersihan. Itu taharah. Secara bahasa adalah an-nadhafah minal akdzar, dari kotoran, wal adnas, dan noda-noda. Itu apa? Secara bahasa. Adapun secara syara' maka dia ada 3 poin. Secara syara' taharah itu ada 3 pembahasan. Pertama, raf'ul hadas, mengangkat hadas, baik yang kecil maupun yang apa? Besar, itu dikatakan apa? Taharah. Ya, dia kentut, hadas apa nih? Kecil. Maka ada taharahnya, yaitu apa? Wudu. Atau dia ihtilam, atau berhubungan suami istri, maka nanti ada taharahnya, ada hadas besar yang harus dia angkat dengan taharah, yaitu apa? Ghusl, mandi. Ini pembahasan pertama, raf'ul hadas. Dan hadas itu sesuatu maknawi, ya, yang ada di dalam diri seseorang, bukan zat. Berbeda nanti yang kedua, yaitu zawalun najasah, menghilangkan najis. Itu pun taharah. Antum istinja, setelah buang air kecil, setelah buang air besar,
itu ada najisnya, maka itu pun dikatakan taharah. Ya, istinja, istijmar, itu pun dikatakan apa? Taharah. Tapi dia menghilangkan sesuatu yang memang ada zatnya, itu namanya menghilangkan najasah. Ini poin yang kedua dari taharah. Yang pertama apa tadi? Raf'ul hadas. Nah, hadas itu nggak kelihatan nampaknya. Antum kentut misalnya, mana nih nggak ada bendanya, ya nggak ada. Dan nggak usah dicek. Nah, beda kalau dia BAB, ngomong perlu dibersihkan, ada bendanya, ada wujud najisnya, maka dia lakukan istijmar atau istinja. Tapi kalau kentut, masa harus dia dicek? Ya, kecuali dia lagi diare mungkin ya. Kalau kentut apa bahasanya? Cepirit. Tahu nggak? Kecepirit. Ya. Apa? Kecilnya dulu suka kecepirit ya. Apa? Itu apa? Jenis yang kedua atau objek yang kedua dari taharah. Yang pertama tadi apa? Raf'ul hadas. Mengangkat hadas baik yang kecil maupun apa? Yang besar. Contoh yang besar, ihtilam, ya berhubungan, kemudian kalau perempuan haid, setelah suci nifas. Itu termasuk contoh-contoh hadas besar. Kalau hadas kecil apa? Ya, buang air kecil, buang air besar, kemudian buang angin, ya, mungkin dia tidur, dan seterusnya, itu terangkat dengan taharah. Yang kedua apa? Menghilangkan najis. Najis ini berarti sesuatu yang ada bendanya. Misalkan di baju antum, itu pun taharah. Misalkan baju ini kena najis, dibersihkan, itu pun termasuk taharah. Itu termasuk apa? Taharah. Misalkan gendong bayi yang perempuan, walaupun dia belum makan apa-apa, tetap air kencingnya itu apa? Najis. Maka membersihkan benda najis itu disebut juga apa? Taharah. Nah, yang ketiga adalah sesuatu yang semakna dengan mengangkat hadas. Jadi dia sama bentuknya, surahnya seperti mengangkat hadas, tapi tidak terangkat hadasnya, hanya saja perbuatannya itu mirip semisal. Ya, diberi contoh, misalkan orang yang cuci tangan setelah bangun tidur. Ya, itu kan ada kemiripan dengan seorang yang ingin berwudu mencuci tangan. Ya, maka itu pun dikatakan di dalam syariat namanya taharah. Tapi yang mana? Apakah mengangkat hadas dia? Enggak, belum terangkat hadasnya. Apakah ada najis? Enggak, kecuali dia lihat di sini ada apa ya? Pas bangun tidur ada kotoran najis. Ya ini enggak ada, atau bangun tidur biasa aja tengah. Cuma dia ambil air, dia cuci, ini pun bagian dari namanya apa? Taharah. Tapi apakah nomor 1? Enggak. Apakah nomor 2? Enggak. Dia nomor 3 maksudnya, itu perbuatan semisal atau semakna seperti mengangkat hadas. Tapi hadasnya masih ada. Gak boleh antum baru bangun tidur cuci tangan kemudian apa? Langsung sholat dengan anggapan ini taharah. Enggak. Nah, itu taharah model berapa? Taharah model yang ketiga. Atau sebabnya bukan karena hadas. Ya, sebabnya bukan karena hadas, yaitu ingin memperbaharui wudu saja. Ya, biar lebih segar, biar lebih fresh. Akhirnya dia memperbaharui wudunya walaupun dia belum batal, maka itu pun dianggap taharah. Ya, maka dia pun dianggap taharah. Bukan karena ingin mengangkat hadas, karena hadasnya masih sudah hilang. Cuma dia ingin memperbaharui wudunya. Maka itu disebut dengan wama fi ma'na rafa, dan semakna dengan makna mengangkat hadas. Itu apa? Taharah secara syariah. Dan tambahnya bil ma'i wat turab, dengan air bahasanya baik dengan air maupun dengan apa? Tanah. Itu ya definisi taharah secara syar'i. Apa saja pertama tadi? Raf'ul hadas. Yang kedua menghilangkan
najis. Yang ketiga, sesuatu yang semakna dengan mengangkat hadas. Contohnya apa tadi? Cuci tangan setelah bangun tidur, atau memperbaharui wudu. Ya, bukan gara-gara dia ada hadas, enggak, tapi ingin memperbaharui wudunya. Walaupun dia tidak perbaharui, boleh dia sholat dengannya. Tapi karena ada tujuan lain, mungkin ingin lebih segar dan seterusnya, maka apa? Dia memperbaharui wudu, itu pun disebut taharah. Itu pun disebut apa? Taharah. Mafhum? Dan kalau dilihat secara syariat global umum, maka taharah itu ada dua. Taharah yang sifatnya batin dan taharah yang sifatnya lahir. Ya, kalau kita lihat agama kita secara global, agama Islam, agama yang cinta kebersihan, cinta at-taharah, cinta nadhafah, maka secara besarnya dia ada dua. Taharah yang bersifat batin dan taharah yang bersifat apa? Zahir. Apa yang batin? Menghilangkan dari noda-noda kesyirikan, kekufuran, keraguan, kemunafikan, apa lagi? Hasad, riya, ujub. Apa lagi? Pokoknya yang berkaitan dengan hati, dan itu termasuk karakter-karakter jelek. Pengecut, ya, apa lagi? Pembohong dan seterusnya, dari ya sifat-sifat jelek yang harus diapain? Dihilangkan. Jadi inilah yang disebut dengan fikih akbar, fikih yang besar. Ya, percuma sholatnya bagus tapi ada syirik, ada riya, ada kemunafikan. Makanya dia disebut dengan apa? Fikih akbar oleh Abu Hanifah. Ya? Bukan berarti yang zahir nggak apa-apalah, kita kan batinnya udah bagus. Ya, itu juga permainan syaitan. Ya, nggak apa-apalah nggak mandi, nggak gosok gigi, nggak macam-macam pokoknya. Ya, nggak usah wudu dan seterusnya, enggak. Itu pun diperhatikan walaupun namanya ya taharah yang bersifat zahir. Dia berwudu, dia mandi, mafhum, dia gosok gigi, itu termasuk taharah. Itu termasuk apa? Taharah. Memotong kuku, membersihkan apa? Motong apa? Kumis. Coba kalau kumisnya panjang gondrong, nggak dicukur, nggak dipotong. Ya, kalau makan harus diselah dulu, ini kan ribet. Ya, ada orang ngapain merah kumis panjang, jenggot dicukur. Udah makan nempel semua nasi di sini. Ya, minyak-minyaknya ini kan akhirnya apa? Kotor ya. Akhirnya apa? Kotor. Beda dengan jenggot. Nah, jenggot itu menunjukkan ya rujulah. Mafhum? Apa rujulah? Kejantanan. Ya, lelaki itu kalau ganteng, kalau keren itu memilih apa? Jenggot. Ya, walaupun yang nggak punya ya sudah, emang apa? Rezekinya, jatahnya belum memiliki apa? Jenggot. Ya, tapi orang yang memiliki brewok dan seterusnya itu terlihat apa? Rujulah. Berbeda dengan kumis. Mafhum? Ya, makanya karakternya orang-orang Majus itu apa? Memotong brewoknya terus meninggalkan namanya kumis. Orang kumisnya diapain? Pelintir nih. Ya, naik ke atas ini. Ya, atau ada digondrongin. Ya, kalau itu melihat tokoh-tokoh terdahulu tuh, para penemu-penemu, ya, gimana kumisnya? Gondrong-gondrong ya, panjang-panjang ini. Ada bewok, ada, cuman kumisnya nggak diapain, nggak dibersihkan. Nah, itu pun termasuk taharah yang bersifat lahir atau zahir. Tapi sekali lagi, yang terpenting bagaimana dia menghilangkan najis-najis yang ada di dalam batinnya, terutama kesyirikan, kemunafikan, kekufuran, keraguan, mafhum? Ya, kesombongan dan seterusnya. Ya, maka ini lebih banyak porsinya. Mungkin kalau taharah yang sifatnya zahir, wudu tadi, mandi dan seterusnya. Tapi yang paling banyak itu taharah yang bersifat apa? Batin. Nah, ini yang harus perlu diperbaiki terus. Yang harus diperbaiki apa? Terus. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah.
Itu sekilas tentang apa? At-Taharah. Semoga bisa jadi maklumat kita bersama. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah babul miyah. Bab tentang miyah. Miyah itu jamak dari ma'un, air. Jamak taksir namanya. Kalau orang Arab bilangnya moya. Ya. Kalau antum beli di warung bilang apa? Ya, istimoya. Isti itu artinya saya mau. Ya, istimoya. Apa? Moya. Kalau di tulisan itu miyah zam-zam. Ya, baca paling enggak bisa lah baca miyah zam-zam. Nanti antum masukin air bukan air apa? Bukan air zam-zam nanti, malah air keran. Pulang bawa oleh-oleh ini air zam-zam nih. Enggak taunya apa? Air keran. Ada beda antara air apa? Zam-zam dengan apa? Air. Dan jangan dikira semua di Masjidil Haram pokoknya ada air pasti air apa? Air zam-zam ya, enggak. Ya di kamar mandi ya enggak pakai air zam-zam. Paham? Tulisannya apa? Miyahu zam-zam. Air apa? Zam-zam. Paham ya? Jadi miyah adalah jamak dari kata ma'un. Apa? Air. Dan dia adalah benda ma'i'. Ma'i itu benda cair. Ya, jadi air itu adalah benda apa? Benda cair. Kalau di dalam rumus kimianya H2O. Apa itu? Hidrogen sama oksigen, apalah itu namanya. Ya, kalau oksigen apa? O2. Ya, kalau air rumusnya apa? H2O ya. Benar nggak? Insyaallah. Afam. Dan sumber-sumber air itu banyak. Pertama dari hujan, itu sumber-sumber air. Kemudian mata air yang keluar dari tanah itu. Atau yang keluar dari akar-akar pohon. Itu juga bisa. Kemudian apa lagi? Laut. Apa lagi? Sungai, danau dan seterusnya. Itu merupakan sumber-sumber air. Itu merupakan apa? Sumber-sumber air. Air sumur masuk. Ya, pokoknya sesuatu yang mengeluarkan apa? Air yang ada di alam ini, dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hidup di negeri yang tropis ini yang banyak apanya? Airnya. Antum gali saja ke bawah kira-kira berapa meter? Ada 10 lebih ya. Sudah dapat apa? Sudah dapat air. Nah, sekarang kita bahas air itu ada berapa macam. Memang di sisi jumhur air itu ada 3 model. Air ada berapa model? 3. Ada disebut air namanya tahir. Apa namanya? Tahir. Sudah jadi bahasa Indonesia. Ada orang namanya sama? Erik apa? Tahir. Ya, kalau mau keren sedikit jangan tohir, taher. Ya, padahal itu juga. Cuma beda apa namanya qiraah saja. Ini tahir, yang satu apa? Taher. Ya. Yang kedua tohur. Yang tadi pertama apa? Tahir, panjang, tahir. Yang kedua apa? Tohur. Yang ketiga apa? Air najis. Air apa? Najis. Ini di sisi jumhur ulama. Yang pertama kita tahir. Tahir itu suci, tapi tidak mensucikan. Ini apa? Suci, tapi apa? Tidak mensucikan. Kalau tahur, satu sisi dia suci, satu sisi bisa apa? Mensucikan. Yang ketiga namanya air apa? Najis. Ya, air tapi tertimpa atau bergabung atau terkena najis sehingga berubah warnanya, rasanya, baunya, maka disebut air apa? Najis. Ini di sisi jumhur air terbagi menjadi 3 model. Disebut tohur pakai tohur. Ini air apa tadi? Suci dan apa? Mensucikan. Atau namanya air mutlak.
Air mutlak itu air yang memang begitulah asal penciptaannya, tidak berubah dengan sesuatu apapun. Ya, makanya nanti kita bahas air laut. Air laut itu dikatakan tohur, kata Nabi Muhammad SAW. Karena dia memang begitu asal penciptanya, tidak berubah walaupun asin. Maka dia dikatakan apa? Tohur. Air dari langit, air apa namanya? Hujan. Itu disebut dengan air apa? Tohur. Karena dia air yang bersifat asli sesuai apa yang Allah ciptakan untuknya. Kira-kira sama nggak antara air hujan dengan air laut? Ya beda lah maksudnya. Ya, tapi karena dia bentuk asal penciptanya seperti itu, maka dia dikatakan air apa? Tohur, suci dan juga apa? Mensucikan. Misalkan air apa lagi? Air sungai, gimana warnanya? Macam-macam. Ada yang coklat. Ya, apalagi sungai warnanya? Sungai Cisadane itu masuk air apa itu berarti? Tohir atau tohur? Hah? Tohir. Sudah bercampur macam-macam. Ya, yang penting dia air sungai. Penciptaan aslinya memang begitu sudah, namanya air sungai. Ya, walaupun dari jauh memang coklat, cuman kalau diangkat ya nggak coklat-coklat aman ya. Ya, maka karena dia asal penciptaannya seperti itu, ya udah namanya air apa? Tohur. Air apa lagi? Sumur. Antum kerek. Nah, asal penciptanya air sumur bagaimana? Ya begitu. Ya sudah, dia namanya apa? Tohur. Namanya apa? Tohur. Danau, apalagi air mancur. Apa tuh? Yang dari atas? Air terjun. Ya. Kalau air mancur apa bahasa Arabnya? Bersama apa? Ya, lupa dia. Yang dari bawah itu. Iya. Bukan air terjun, yang dari bawah mancur gini. Nafuro ya. Oh iya. Ya, sedangkan tahir menurut mereka, tahir itu asalnya memang air mutlak, air tohur, hanya saja dia bercampur dengan benda lain. Ini yang pertama. Yang kedua, atau air bekas wudu, yang disebut air mustakmal, air yang bekas digunakan orang. Maka dia hanya suci, tapi tidak apa? Mensucikan. Bisa dipahami ya? Dia bukan najis, suci, hanya saja tidak bisa mensucikan. Tapi wallahu a'lam bishawab, yang rajih air itu hanya dua. Kalau enggak tohur berarti apa? Najis. Ya, sebagaimana Allah katakan, wa anzalna minas sama'i ma'an tohura, dan kami turunkan dari langit air yang tohur. Tidak dirinci apakah ada tohur, ada tohir, enggak. Air berarti cuma dua. Kalau enggak tohur, najis. Ya. Begitu juga kalau enggak ada air, maka tayamum. Maka selama di situ ada air, berarti itu memang air. Berarti air yang suci lagi apa? Mensucikan. Nah, sekarang coba kita bahas. Kalau air tercampur dengan benda yang tohir, apakah dia otomatis, ya ini tohur, air mutlak bercampur dengan benda suci, apakah otomatis air itu menjadi tohir saja, bukan tohur? Ya, ini yang kita mau kaji. Ya, betul. Mohon. Ya, tadi kan tohur itu apa? Air mutlak yang dari penciptaan awalnya. Kemudian air yang kedua namanya apa? Tohir. Apa tohir? Air mutlak yang bercampur dengan benda-benda suci sehingga dia berubah. Ya, benda-benda suci apa sih? Kayak sabun mungkin, atau kena batu, kena lumut dan seterusnya. Ya, apakah ketika air tohur ini bercampur dengan sesuatu yang suci otomatis menjadi tohir, gitu kan? Maka ini akan kita bahas. Paham ya sebenarnya ya? Sekali lagi, air ada berapa model? 3, apa saja?
tohir, terus tohur, dan apa? Najis. Ya, ini di sejumhur. Walaupun yang rajih Allah alam dia cuma dua. Kalau enggak tohur, apa? Najis. Dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam, kemudian ya Syekh Utsaimin rahimahullah, kemudian juga Syekh bin Baz, Syekh Sa'di dan yang lainnya dari kalangan mutaakhirin. Nah, sekarang kita mau bahas. Katanya tadi kan tohir itu terbentuk dari air yang mutlak. Air mutlak itu sesuai dengan penciptaan awal, bergabung dengan benda yang suci. Nah, maka ini kita bahas apakah ya otomatis berarti tidak bisa dipakai untuk bersuci. Yang pertama, jenis air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Ya, itu sesuatu yang diekstrak, yang diperas, yang diambil sarinya dari benda-benda yang tahir. Jadi betul-betul diekstrak atau diambil sarinya. Ya, sehingga jadi air mawar. Air mawar warnanya apa? Hah? Putih kan? Ya, secara kasat mata dia masih air seperti penciptaannya, tapi ternyata setelah dirasa, sudah jadi rasa apa? Mawar. Itu sesuatu yang diapain? Diekstrak atau diambil sari-sarinya. Kira-kira apa lagi? Dia warnanya putih, tapi dia itu hasil ekstrakan. Hah? Sprite. Sprite putih. Lagi kira-kira. Ada kan orang di sublim tuh apa tuh dibakar dan seterusnya, kemudian ada tetes-tetes akhirnya jadi seperti air, tapi rasanya bukan air. Sesuatu yang diekstrak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini air tohur, air mutlak, tapi bergabung dengan tohir sehingga merubah nama. Ya, dan lebih dominannya adalah ya tohirnya tadi, benda sucinya tadi. Contohnya, ini air mutlak, antum ambil air sungai, antum ambil air sumur, terus dimasak, dicampur sama kopi. Nah, sekarang namanya air mutlak atau kopi? Kopi. Tapi dia sekarang tohir atau tohur? Tohir menurut jumhur. Tapi menurut yang mengatakan air dua, itu udah bukan air lagi sudah. Itu namanya apa? Kopi sudah. Air nih antum campur teh. Teh yang bubuk atau celup. Kira-kira itu masih air atau teh? Teh. Ini ada susu, tohir kan? Dicampur sama air, jadinya apa? Hah? Susu. Menurut mereka itu tohir, nggak bisa dijadikan untuk mensucikan, karena dia sudah bercampur dengan benda lain yang suci, maka dia hanya tohir bukan tohur. Tapi dijawab itu bukan lagi air pak, itu sudah ganti nama menjadi apa? Susu. Ya sudah ganti nama jadi apa? Kopi. Ya nggak mungkin lah orang wudhu pakai apa? Kopi. Wudhu pakai apa? Susu. Ya aneh lah. Nah, ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Diekstrak atau diperas sarinya. Walaupun dia putih seperti air mutlak, tapi ternyata rasanya air mawar, air melati. Jadi mamanya, apalagi lah pokoknya yang diperas atau yang diekstrak, kemudian dia secara zahir masih air. Jenis yang kedua, air mutlak ini bercampur dengan yang tohir, kemudian tohirnya lebih dominan, ya, dan berganti nama, ya, kayak tinta. Tinta itu ada airnya juga, tinta, karena kan air mungkin dicampur dengan serbuk apa, diaduk, akhirnya berubah menjadi apa? Tinta. Ya, kuah, kuah sayur asem misalnya. Ya, itu juga air. Tapi sekarang udah jadi apa nih? Sayur asem. Walaupun ada bening-beningnya, tapi itu sudah menjadi apa? Sayur asem. Apalagi kuah soto. Ya, ada airnya nggak itu kira-kira? Ada lah, masa iya makan kuah nggak ada air? Itu kan kuah namanya, benda padat. Ya, maaf, tapi sudah berubah nama.
ya terkalahkan dia dengan dominasi benda tohir tadi, sehingga ganti nama jadi kuah, jadi susu, jadi kopi, jadi sirup, sirup. Maka dia tidak bisa digunakan untuk apa? Untuk bersuci. Nah, kira-kira namanya apa dia? Ya, menurut mereka tohir. Tapi menurut pendapat yang mengatakan dua, itu bukan lagi air sudah. Itu bukan lagi namanya apa? Air. Itu namanya sirup, itu namanya kopi, sudah ganti nama. Kemudian jenis yang ketiga, air mutlak ini dimasak dengan benda yang tohir. Bisa dipahami ya? Kemudian berubah. Misalkan apa kira-kira? Benda tohir, beras. Ya, dicampur air, dimasak. Ya, kan ada tuh yang di atasnya tuh bulubuk. Air apa namanya? Air tajin. Maka wafum itu pun berubah. Menurut mereka itu namanya air apa? Air tohir. Ya, tapi yang menurut pendapat yang kedua bukan lagi air itu. Misalkan itu masak kacang hijau atau merebus bulubuk. Ya, kalau tadi kan ditimpain kan, dicampur, misalkan teh campur air, kemudian benda apa dicampur air, kemudian berubah nama total. Kalau jenis yang ketiga dimasak bersama dengan benda yang lain, masak kacang hijau, masak apa lagi? Kalau di Arab itu namanya fasolia, kacang-kacangan tuh, ya dimasak kan pakai air tuh, nanti dia melebur jadi nyatu, jadi kayak bubur. Itu ada airnya juga. Mafhum? Maka sepakat para ulama model jenis 1, 2, dan 3 tidak boleh dijadikan untuk bersuci. Kecuali ada beberapa pendapat dari Syekhul Islam seperti air mawar tadi yang diekstrak, kata beliau masih boleh. Tapi sisanya secara global itu tidak bisa dijadikan untuk bersuci. Bukan karena tohir, emang tohir dia, tapi sudah ganti nama, bukan lagi air. Ya, bukan lagi namanya air tohir, enggak, dia sudah ganti nama. Ganti nama jadi air mawar, ganti nama jadi apa? Air kopi, ganti lagi jadi apa tadi? Bubur kacang hijau. Karena sudah diapain tadi? Sudah direbus atau dimasak bersama benda suci. Nggak bisa dia gunakan untuk apa? Bersuci. Ya sebetulnya kalau dalam prakteknya ya sudah ambil air aja kan gitu kan. Cuma para ulama membahas fikihnya supaya lebih gamblang, lebih terang rinciannya. Wailah kalau antum mau wudu ya udah, masa iya pakai cari air rebusan kan enggak. Ya udah datang ke kamar mandi atau tempat wudu, dia kemudian apa? Berwudu. Itu jenis atau nomor 1, 2, dan 3. Sekarang yang keempat, air ini disandarkan atau bergabung dengan sesuatu yang memang tidak bisa lepas, tidak bisa terangkat, seperti lumut. Ya, mafhum ini ada air nih di apa tempat gitu misalkan, terus di dalamnya banyak lumut, banyak daun, emangnya nggak bisa lepas. Itu kan bercampur juga. Apakah berarti dia tohir? Ya, kalau menurut pendapat tadi dia tohir, berarti nggak boleh atau berwudu dengannya. Tapi toh ternyata dia masih dikatakan air dan boleh untuk apa? Berwudu dengannya. Ya, bahkan air laut itu kan bercampur juga dengan garam. Toh Nabi membolehkannya. Atau misalnya di daerah-daerah Kalimantan yang daerah tanahnya gambut, ya, kemudian ada air tapi airnya merah. Bercampur dengan apa itu? Gangga atau apa namanya? Ganggang. Yang merah-merah itu. Ya, sehingga kalau diciduk warnanya memang agak apa? Agak merah. Bahkan dipakai buat apa? Nyuci baju dan seterusnya. Itu tetap dikatakan airnya tohur. Karena memang dia tidak bisa lepas dari campuran tadi. Ya, selalu nempel. Tadi contohnya dengan lumut, ganggang, ya, atau dengan garam, atau bahkan dengan belerang. Ya, kita cium airnya kok bau belerang, tapi memang begitu sumber airnya, karena dia bercampur dengan sesuatu yang ada di dalam kerak bumi atau di dalam tanah, yang nggak bisa lepas. Ya, bahkan kalau ketika kita cium mungkin berbau bensin,
Ya, karena ada sumber apanya di situ, bahan bakar. Karena dia nggak bisa lepas dari itu. Maka para ulama pun sepakat itu tetap dibolehkan untuk apa? Dipakai untuk bersuci. Bahkan disebutkan oleh Imam Nawawi ijma. Air model seperti ini yang bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa lepas, karena memang begitulah di alam adanya, maka dinukil ijma boleh apa? Menggunakannya untuk bersuci. Misalkan itu masuk ke pedalaman Kalimantan, kok airnya merah ini. Emang begitu modelnya. Mau diapain? Cari-cari air aqua. Takaluf namanya. Itu tetap dikatakan apa? Air. Tetap dikatakan apa? Air. Sekarang jenis yang kelima. Air ini bercampur dengan benda lain, benda suci, tapi benda ini memang bisa digunakan juga untuk bersuci. Itu tanah. Ya, jadi memang bercampur dia antara air dengan tanah. Ya, dan para ulama juga mafhum mengatakan kami tidak melihat khilaf, kata Ibnu Qudamah, dalam hal bolehnya. Jadi tidak ada khilaf bahwasanya itu boleh dipakai untuk bersuci. Karena dua benda ini sama-sama mensucikan, antara air dengan apa? Tanah. Sudah ya, antara air dengan apa? Tanah. Dia bercampur, walaupun warnanya beda. Sudah, warnanya jadi warna coklat, warna tanah. Tapi masih ada air di situ, maka dia tetap dikatakan air tohur. Tetap dikatakan air apa? Tohur, bukan tohir. Ya memang secara zatnya tohir dia. Ketika dia kena baju, nggak usah dibersihkan, tapi memang kotor bajunya. Ya, membersihkannya bukan karena najis, tapi karena apa? Kotor. Ya dulu pernah diceritain sama beberapa ustadz, ada di Damat dulu di Syekh Mukbil. Jadi ada orang Yaman semangat sekali ingin menghidupkan sunnah sholat pakai apa? Sendal. Tapi di sana kan sering hujan, becek. Masuklah dia karpet kayak gini pakai sendal. Akhirnya apa? Karpetnya kena apa? Tanah. Dibilang ya akhi itu kotor. Dia bilang akhi hadza tahir, suci ini. Gitu. Ya emang suci. Tapi kalau diinjak-injak akhirnya jadi apa juga? Kotor. Dipanggil sama Syekh Mobil, mana sendal kamu? Katanya diambil, ditaruhin di bajunya. Mana dia? Ya Syekh, apa-apaan ini? Katanya kotor baju saya. Katanya ya sama ini juga kotor. Maaf ya. Jadi yang kelima ini bercampur air mutlak, air tohur dengan benda yang tohur juga, yaitu tanah. Maka boleh digunakan, dia tohir lagi mensucikan. Imamnya. Mafhum? Tadi yang keempat apa? Bercampur dengan sesuatu yang memang tidak bisa lepas. Memang begitu kondisinya di alam. Bercampur dengan daun, bercampur dengan lumut, bercampur dengan belerang, bercampur dengan ini. Maka dinukil ijma oleh Imam Nawawi masih dikatakan air yang suci lagi mensucikan. Yang kelima apa modelnya? Bergabung dengan sesuatu yang memang mensucikan juga, itu apa? Tanah. Itu apa? Tanah. Dikit lagi ya. Ini 15 menit lagi. Yang keenam, apabila air ini bergabung kepada sesuatu yang bisa merubah dia karena adanya masuk gitulah. Bukan karena dia melebur. Contohnya, misalkan air nih kemasukan kapur barus, misalkan buat mandiin mayit. Ya, dia masuk dan merubah warna atau merubah rasa air, tapi dia tidak seperti blender. Bisa dipaham ya? Jadi kan ini baskom, campurin kapur barus. Nah, masuk kan ke dalam? Paham ya? Masuk ke dalam. Tapi apakah dia jadinya kayak susu gitu? Enggak. Tapi dia bercampur dan merubahnya. Maka ini pun masih dianggap apa? Air yang bisa mensucikan. Sebagaimana dahulu Nabi memerintahkan para sahabiat, ya ketika ada yang meninggal wanita, kata Nabi campur dengan kafur atau beberapa kafur. Ya, dan itu untuk mensucikan atau mewudukan si mayit atau memandikan si mayit. Berarti ini menunjukkan air itu tahur.
bukan tohir, tapi apa? Tohur. Sehingga ya. Ya misalkan antum nih ada baskom kecebur apa namanya? Sabun. Kan sabunnya nggak sampai kayak blender gitu, kayak jus, enggak kan? Ambil aja, pakai nggak masalah. Ya, tapi kalau menurut pendapat yang lain tadi, dia tidak lagi dikatakan tohur, tapi dikatakan apa? Tohir. Ya nanti ada efek ibadahnya, ada efek perbedaannya. Ya, contohnya misalkan bekas air wudhu mustakmal, itu menurut mereka tohir, berarti itu nggak boleh pakai itu. Ya, efeknya. Mafhum. Padahal dulu Nabi SAW ketika mandi bersama istrinya, itu kan ada juga air yang jatuh ke dalam baskom dipakai oleh Nabi, dan itu tidak masalah. Itu apa? Tidak masalah. Maka dari sini wallahu alam air terbagi cuma dua, antara tohur dan apa? Najis. Begitu. Paham nih? Hah? Ya, jadi kita ulang. Model air pertama apa tadi? Yang bercampur ekstrak. Ya, ekstraknya atau saripatinya. Walaupun airnya putih, tapi ternyata dia ekstrakan dari benda yang lain seperti melati atau mawar. Yang kedua apa? Air bercampur sehingga terkalahkan nama airnya. Sudah berubah menjadi susu, kopi, teh, ya, kuah dan seterusnya. Yang ketiga apa? Yang dimasak sehingga dia melebur seperti apa? Satu itu jus. Maka yang model 3 ini tidak boleh digunakan untuk bersuci, kecuali kata Syekhul Islam mengecualikan air mawar karena bentuknya masih apa? Air. Kemudian yang keempat, kalau air yang bergabung dengan sesuatu yang memang tidak bisa lepas, seperti tadi apa? Dengan lumut, dengan daun, atau garam, belerang dan seterusnya. Maka ini boleh dipakai? Boleh, bahkan ijma. Yang kelima, air bercampur dengan apa? Benda yang mensucikan juga, yaitu tanah. Maka apa? Masih boleh dipakaikan untuk bersuci. Yang keenam apa? Bergabung dengan sesuatu yang bisa merubah dia, tapi bukan karena seperti blender apa namanya, ikhtilaf, tapi karena memang dia bertetanggaan atau nyemplung. Ya, maka ini pun masih bisa digunakan untuk apa? Bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita masuk hadis satu saja. Qala al-mu'allif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang laut. Ya, jangan diartikan di dalam laut ya. Masa Rasulullah berkata di dalam laut? Emang fi betul artinya di dalam secara global. Tapi ada mana lain fi. Karena fi bisa bermakna ala, fi bisa bermakna an. Maka di sini fi bermakna an, tentang. Ya, jangan diartikan Nabi berkata di dalam. Gimana ceritanya? Berkata di dalam laut. Ada? Hah? Ya, orang di laut aja pakainya isyarat kosong gini. Ya, enggak, maksudnya Nabi berkata tentang apa? Tentang laut. Dan hadis ini penggalan saja karena ada kisahnya. Dahulu para sahabat yang biasa mencari nafkah di laut. Ya, kalau antum nanti ke Saudi itu dekat dengan laut. Laut apa namanya? Laut Merah ya? Ya, di situ ada para sahabat yang biasa jadi nelayan. Kemudian mereka memiliki air cuma cukup untuk minum. Mafhum? Akhirnya ya gimana nih, kalau pakai minum habis, kalau pakai wudu nanti habis, nggak bisa minum. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi bagaimana hukum berwudu dengan air apa? Laut. Begitu. Jadi itu asal muasal ceritanya. Jadi kalau saya pakai nih air minum ini untuk wudu, habis nanti nggak bisa minum. Akhirnya gimana nih air banyak ini? Ya, akhirnya nanya kepada Rasulullah tentang apa? Air laut. Maka kata Nabi, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu tahur. Ya, jenis air nomor berapa tadi? 1. Dan pakainya to, jangan tu. Karena kalau tu itu aktivitas.
Kalau to itu benda yang digunakannya. Contohnya wudu pakainya wu, doma, itu aktivitas, cuci tangan, muka. Tapi kalau waduun itu air yang digunakan untuk berwudu. Ya, bedakan antara harokat to dengan apa? Tu. Paham ya? Sahur atau suhur. Sahur atau suhur. Kegiatannya suhur, tapi makanan yang dimakan namanya apa? Sahur. Gitu. Makanya ayo sahur. Salah sebetulnya. Harusnya apa? Ayo suhur. Aktivitasnya. Kalau sahur makanannya. Ya, bedakan antara harokat fathah dengan harokat apa? Doma. Apalagi kira-kira antara to dan ta atau to dengan tu beda. Sahur, suhur, wudu, wadu. Apalagi ya? Nah, ini juga contohnya nih. Tohur itu airnya, bendanya. Sedangkan tu aktivitas untuk tohar. Apa kata Nabi? Air laut itu tohur airnya, al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Bangkai di sini adalah semua binatang yang hidupnya di laut. Bukan binatang darat kemudian dibuang kemana? Ke laut jadi bangkai, kemudian dia bilang al-hillu maitatuhu. Enggak. Jadi semua binatang laut halal. Mau kura-kura, mau singa laut, mau duyung. Bahkan disebutkan dulu ada ya duyung, memang mirip dengan wanita, memiliki rambut. Ya mungkin sekarang punah kali, nggak tahu. Ya, apalagi tuh yang ada babi-babinya namanya babi laut. Enggak, yang ada duri-durinya tuh yang kayak kerang-kerang. Bulu ya? Bulu babi. Tripang namanya. Ya, intinya dia hidupnya di mana? Di laut. Ya, walaupun dia bisa pergi ke darat. Contohnya kayak siapa? Anjing laut. Ya, apalagi buaya. Ya, ada buaya laut. Ya, kalau buaya darat nanti khilaf. Tapi kalau buaya laut ada nggak? Ada. Ular laut ada kan? Ada, itu halal. Selama dia hidupnya di mana? Di laut. Bahkan dikiaskan juga hewan-hewan yang hidupnya di air itu halal. Ya, apanya hewan yang hidup di air? Gabus, lele, apa lagi? Mujair, kepiting, yuyu. Ya, walaupun dia bukan di laut tapi dia hidupnya di air, maka dia apa? Halal dagingnya. Ya, kura-kura. Ya, kura-kura laut, kura-kura air. Ya, walaupun ada juga kalau kura-kura darat terjadi silang pendapat. Tapi yang rajih boleh dimakan selama disembelih. Kura-kura apa? Darat. Ada kan kura-kura darat? Ya. Jadi kaidahnya itu aja. Semua binatang yang hidup di laut itu halal walaupun jadi bangkai. Jangan antum nemu nih ngambang ikan paus. Ya itu halal. Walaupun gak disembelih. Ya. Dan juga dikiaskan dengan semua hewan yang hidupnya di mana? Di air. Makanya silang pendapat ulama buaya. Ya, buaya bukan buaya laut ya. Buaya yang ada di mana? Di sungai atau di tambak. Hukumnya halal atau tidak? Lajnah berpendapat halal karena dia termasuk hewan laut atau air. Lah itu ada dia nongkrong di darat. Nah, dia lagi rebahan aja itu mah. Tapi dia kebanyakan hidupnya di mana? Di laut. Walaupun ada juga yang mengharamkan dengan alasan dia bertaring. Karena dia berburu dengan apa ya? Dengan taring. Tapi kalau buayanya ini memang buaya laut, maka halal. Ada buaya laut? Hah? Ada buaya laut. Ada. Ya, kan buaya macam-macam, ada yang monjong panjang ini, ada yang besar. Ya pokoknya sekeluarganya buaya lah. Keluarganya apa? Walaupun namanya ada yang bilang aligator, ada yang namanya bilang apa lagi?
Macem-macem lah. Ada Godzilla lagi, emang ada Godzilla? Hah? Godzilla emang ada? Hah? Insyaallah nanti itu babnya di bab at-imah, bab makanan dan minuman. Perhatikan di sini Nabi SAW ketika ditanya tentang air laut, ya Nabi pertama menjawab, mafhum tentang laut itu sendiri, dia itu suci dan mensucikan airnya, boleh dipakai untuk berwudu, dan Nabi tambahkan dan bangkainya itu halal. Karena apa? Namanya orang di laut, ya mafhum itu pasti ada kegiatan makan dan namanya juga minumnya. Jangan-jangan nanti dia nanya lagi gimana nanti makanannya, ya udah ditambahkan oleh Nabi faedah yang lain, yaitu bangkainya halal. Ya, ini bentuk termasuk baiknya taklim, pengajaran ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ditambah lagi karena di situ ada korinah kuat. Ya, namanya orang di laut, mafhum bisa lebih dari sehari, bisa berbulan-bulan kadang. Ya, kadang orang kalau sudah berlayar kan lama di sana. Mafhum bisa jadi dia nemu makanan di sana, maka boleh diapain? Dimakan atau halal bangkainya. Walaupun di sana ada riwayat dari Ibnu Umar, ya saya lebih baik kata dia tayamum daripada menggunakan air apa? Air laut. Ya, dan hadisnya sahih, tapi para ulama membawa barangkali Abdullah ibn Umar tidak dapat hadis ini. Ya, jadi tetap air laut itu boleh digunakan untuk bersuci, wudu boleh, ghusl mandi wajib boleh. Ya, jangan dia lagi junub, wah mandinya di mana nih? Udah di laut aja, nyemplung aja lah di laut dengan niat mengangkat hadas besar maka sah. Karena air laut itu tahur. Air laut apa? Tahur. Hadisnya dikeluarkan oleh arba'ah. Arba'ah di sini siapa aja? Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu kalau disebut 4, maka ini orang-orangnya. Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, dan siapa? Ibnu Majah. Wa Ibnu Abi Syaibah, dan juga diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah wa lafdhu lahu, dan lafaz miliknya, wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa Tirmidzi, dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Imam Tirmidzi rahimahumullahu taala. Itu hadis yang pertama, gampang sekali, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ada pertanyaan sampai sini? Barakallahu. Ya. Kalau misalnya ikan yang ditambak terus diportas, itu berarti halal ya sudah. Di apa? Diportas diobat. Diportas. Ada yang punya kan di dalam air halal ya. Halal. Ya, mau diketok palanya, mau di apainnya, mau di setrum, ya ketika dia mati halal apanya? Bangkainya. Karena ada orang yang nyarikan diapain? Setrum, ya. Dan dia nggak mesti disembelih, ya bisa diketok. Kecuali hewan-hewannya yang memang memiliki leher seperti penyu. Ya, misalkan antum nemu penyu mati, ya sudah, dia halal. Tapi kalau dia masih hidup, mafhum, maka lebih bagusnya disembelih. Caranya gimana? Ambil kayu, ya suruh gigit, nanti ditarik. Kalau nggak digigitin, ya gini terus dia. Ya, nanti kalau antum ke Yaman, ke Syiher, itu penyu itu hama. Ya, penyu itu apa? Hama, karena saking banyaknya. Jadi kalau malam dia mau bertelur, datangan, kejar, dinaikin, terus dibalikin, disembelih. Dagingnya ternyata enak, masya Allah. Ya salahin. Ada pertama-tama kali makan apa? Penyu itu di Yaman, kirain aneh kan? Wah, ternyata masya Allah, enak. Ya kecuali ulama-ulama apa ya, yang di Indonesia tuh, yang bendera hijau, kata dia haram. Alasannya setelah dia rasa, ini rasa kambing kata dia, ini rasanya rasa ayam, ini rasa babi kata dia. Dari mana tahu dia? Ini rasa ayam, ini rasa sapi, ya ini rasa babi. Akhirnya karena ada subhat, ini dagingnya rasanya ini begini, maka diharamkan kata dia. Nah, gimana orang kata Nabi aja halal, kata Allah Subhanahu Wa Taala juga apa? Halal. Ya, lagian itu bukan babi, itu bukan sapi, itu apa? Penyu. Ya, kalau dia dapat dimakan ternyata rasanya daging sapi, ya dari mana, itu kan relatif.
Ya, udah pernah belum makan daging penyu? Aduh, kampungan antum nih. Hah? Sekali-sekali kemana gitu. Di sini sih dilindungi ya. Ya, berarti harus ke Yaman dulu nanti. Banyak itu di pantai-pantai itu dia. Ya, jadi hama dia. Jadi boleh aja ambil. Ya, orang seberapa sih perutnya kuatnya? Ya, jadi satu penyu besar ini aja juga bisa berapa orang gitu. Ya, dirica-rica enak. Namanya apa? Salahis. Ya, kalau daging buaya belum pernah makan ya. Enak daging buaya? Ada yang pernah? Hah? Belum pernah? Nobel? Aduh. Ya memang tadi khilaf ya. Kalau setahu saya saat Khazlan mengharamkan, saat Khazlan mengharamkan karena dia bertaring. Tapi Lajnah berpendapat halal karena dia termasuk hewan air. Termasuk hewan apa? Hewan air. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Kalau misalnya di dalam kolam bak kamar mandi Ya. itu terkena sabun tapi agak keruh sedikit gitu. Ya. Apakah itu masih digunakan untuk bersuci dan bagaimana dengan yang info mengenai ukuran bak 2 pula itu apakah Ya. memang ada 6. atau tidak? Ya, barakallahu fik. Itu tadi maksudnya yang ke jenis yang ke nomor 6 ya. Dia air tapi bercampur dengan benda yang tahir dan memang berubah, tapi tidak sampai seperti blender gitu. Walaupun dia pasti berubah, ya ada rasanya atau keruhnya. Itu tadi masih teranggap ya suci mensucikan. Suci mensucikan. Walaupun Syekh Utsaimin juga berpendapat itu suci mensucikan, tapi beliau tambahkan kata belakangnya makruh. Ya karena memang terjadi silang pendapat. Ya jadi beliau tetap mengatakan air itu kemudian 2, tapi kalau sudah bercampur seperti itu, ya beliau katakan dia makruh. Tapi bisa suci mensucikan, tapi makruh. Ya untuk menggabungkan 2 pendapat yang sedang terjadi perselisihan. Ya adapun ukurannya nanti kita bahas pada hadis setelahnya, dan hadisnya itu lemah. Ya hadis 20 itu lemah. Ya walaupun antum dapat air cuma seember, ya walaupun dapat air cuma berapa? 1 gelas, itu tetap dikatakan air yang tahur. Wallahu a'lam bishawab. Soalnya ini penting juga nanti Pak. Penting juga dalam masalah air. Dulu pernah ngisi di masjidnya orang NU. Ya akhirnya diusir, nggak boleh lagi. Ya karena mereka kan air 3, ada yang tahir. Terus di pertanyaannya menjebak. Jadi ada orang wudu di baskom, mafhum? Ya terus datang lagi orang kedua wudu di situ. Boleh nggak berarti? Hah? Karena dia kan sudah air kena wudu orang. Ya berarti air apa namanya mustakmal, berarti air tahir. Anda bilang, ya selama itu air masih dikatakan air, maka dia tahur, suci lagi mensucikan. Wah langsung geleng-geleng kan? Besoknya nggak dipanggil lagi. Lagi bahas masalah air. Insyaallah. Dianggap itu airnya tahir. Kalau tahir berarti tidak bisa apa? Suci mensucikan. Ya, betul. Ya, bil ma'i au turab. Turab bisa diartikan dengan apa? Pasir. Ya, nanti turab ya berkaitannya dengan tayamum. Maka dia pakainya sa'id. Sa'id itu segala apa yang ada di permukaan tanah. Ya seperti debu, apalagi tembok, pasir atau batu itu masuk. Tapi kalau nanti yang pembahasannya misalkan mencuci air liur anjing, maka yang digunakan adalah apa? Tanah. Ya itu juga masuk. Turab ibaratnya masih satu jenis. Nanti tinggal dilihat toharohnya dalam hal apa. Ya apakah toharoh yang sifatnya mengangkat hadas atau mengangkat najis. Kalau mengangkat najis, menghilangkan najis, maka yang digunakan adalah apa? Tanah. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah mengangkat hadas, maka bisa pakai tayamum biar debu atau sesuatu pasir bisa
atau sesuatu yang ada di atas permukaan apa? Tanah yang itu mengandung debu. Ya, itu pun masuk dalam kategori apa? Turab. Masuk dalam kategori apa? Turab. Karena membersihkan, menghilangkan najis, ya harus pakai tanah, harus pakai debu. Gimana? Debunya seapa? Ya, maka memang harus dilumuri dia. Afiru itu nanti melumuri. Yang melumuri itu apa? Sesuatu yang banyak, yaitu tanah. Bukan cuma sekedar apa? Debu diginiin, terus diginiin. Enggak. Ya, nanti tinggal dilihat untuk menghilangkan najis atau mengangkat hadas. Tetap itu masuk keluarga turab. Masuk keluarganya siapa? Turab. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Cukup. Ini baru air ini. Ya, walaupun secara prakteknya nanti pasti kita akan memilih air yang apa? Yang bersih banget kan gitu kan. Tapi kan namanya syariat ini menjelaskan bukan hanya perkara-perkara yang lapang saja. Ya, bisa dimahami ya. Kadang ada perkara-perkara yang sulit. Ya, makanya nanti seperti toharoh bisa hukum asalnya itu istinja. Apa istinja? Dengan air. Itu kalau lapang. Coba kalau nggak ada air, terus nggak ada syariat istijmar, bingung. Ya, ini menunjukkan syariat ini datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tahu, yang maha hikmah. Ya begitu juga kalau kita memang enak ada air bersih, alhamdulillah. Tapi kalau di daerah-daerah tertentu nggak ada air bersih, airnya bercampur tanah, airnya bercampur minyak, airnya bercampur belerang, ayo. Maka sekali lagi Islam menjelaskan betul-betul detail di semua lini, di semua sudut, setiap daerah atau tempat kondisi ada. Ya, coba kalau nggak ada syariat istijmar, antum naik gunung nggak ada air, apa gimana? Ya, terus nggak boleh pakai tanah, gimana nempel terus itunya? Ya repot, nanti harus beli air dulu, mahal lagi di gunung air. Ya, maka ada kemudahan, pakai apa? Pakai tanah, pakai batu, pakai tisu, dan seterusnya. Ya, banyaklah dilihat sisi-sisi syariat. Ternyata syariat ini indah, ya meliputi seluruh aspek, meliputi seluruh kondisi. Begitu. Ya. Kalau yang di Jakarta itu air pump itu berasanya dari ayam hitam. Ya. Nah, nanti itu namanya pembahasan istihalah. Istihalah itu yang tadinya sebetulnya najis, kemudian ada proses, ya sehingga najisnya ini hilang dan keluarnya bersih, maka itu bisa digunakan. Ya, contoh istihalah ini juga. Misalkan kita ngasih pupuk itu dari kotoran hewan, dari kotoran apapun, kemudian diserap oleh sari-sari apa? Diserap oleh akar dan seterusnya, nanti kan terjadinya penguraian. Jadi ya, naik jadi buah. Kira-kira buahnya jadi haram atau jadi halal? Halal. Ya, jangan gulu terhadap ada kelompok tobiiyah atau apa itu. Jadi semuanya pengennya organik. Jadi kalau makan sayur, makan buah yang dari pupuk kandang, pupuk yang najis kotoran, kata dia haram. Enggak. Ini nggak ngerti fikih. Mafhum. Ya, nanti ada juga pembahasan menghilangkan najis walaupun hanya dengan matahari. Ya, misalkan ompol. Ya, kasurnya nggak dicuci, dijemur aja. Ya, lama-lama dia kan terurai menguap ke atas tuh ompolnya, walaupun masih ada pulaunya. Ya, itu sudah teranggap suci. Sudah teranggap apa? Suci. Ya, yang kita minum tuh air terak misalkan. Itu dari air mana itu? Tisadana ya masih bening, masih bagus. Kadang ada yang dari tinja, ya nggak? Kemudian dicampur, tinjanya dipadetin jadi pupuk, kemudian airnya dikasih kimia ini, jadi bersih lagi bisa diminum. Terus nggak boleh. Itu udah istihalah, itu udah proses penguraian. Maka dibolehkan. Allah a'lam bishawab. Banyak ya? Iya kan, nanti tinjanya jadi pupuk. Nanti airnya
Jadi apa? Hah? Di Yaman itu ya anggurnya besar-besar, itu pupuknya ternyata pupuk apa? Dari nya manusia dicampur dengan rumputan yang kering, nanti ditaruh di pinggir-pinggir pohonnya, ya buahnya jadi apa? Besar-besar. Nanti nggak boleh makannya, boleh. Ya. Beda sesuatu yang tadinya mubah, tapi karena ada proses kimia dan seterusnya jadi haram. Kalau ini yang tadinya haram ada proses jadi apa? Jadi mubah. Ya, misalkan tembakau. Ya memang tembakau asalnya itu mubah. Tapi ketika dia sudah ada proses pengeringan dan seterusnya, kemudian muncullah zat-zat yang membahayakan, ya itu jadinya haram. Kebalikannya sekarang. Ya, jadi jangan dilihat dari asal sumbernya. Ya sumbernya tembakau mubah. Ya, coba kalau antum makan di daunnya. Tapi sekarang tembakau ini sudah terkeringkan, sudah kepanasan sehingga memunculkan hormon-hormon, kok hormon sih? Partikel-partikel atau senyawa-senyawa nikotin ini seterusnya, kemudian dikonsumsi membahayakan, jadi haram. Ya, dari kebalikan, tadi yang tadinya segala macam, kemudian ada proses, bisa jadi buah, bisa jadi air, jadi halal. Ya, makanya kayak vaksin-vaksin pun memang terjadi silang pendapat. Ya, ada yang mengatakan itu dari ininya babi lah, tapi sudah terjadi proses ini, akhirnya hilang dan seterusnya, maka ada yang membolehkan. Ada yang apa? Membolehkan. Ya, jangan konsepnya lihat dari asalnya. Kalau lihat dari asalnya, nanti kita nggak boleh makan buah-buahan, karena pupuknya dari mana semua itu? Ada pupuknya dari embeng, dari tinja. Kan diolah tuh mobil-mobil tinja itu, mobil-mobil itu dikumpulin nggak? Masa dibuang limbah nanti membahayakan? Akhirnya diproses. Ya, bahkan di kapal-kapal pesiar itu sudah cakep, udah canggih pengolahannya. Jadi orang berapa ribu itu buang air besar, kemudian diproses dengan alat yang begitu hebat. Ya, akhirnya terpisahkan, benda padat jadi pupuk, benda cairnya bisa kembali dibuang atau digunakan untuk mandi. Ya, kalian lihat kontennya siapa tuh yang kapal pesiar, kan ada yang nanya, nya dikemanain itu? Tenang kata dia, kita review, spill sedikit, turun ke bawah, wah ternyata besar mesinnya. Ya, langsung jadi dikarungin, jadi pupuk. nya itu. Ya, terus airnya gimana? Bisa lagi dipakai lagi buat mandi. Saking canggihnya kapal pesiarnya. Ya. Oh iya, biasanya di itu rest area ada itu. Ya. Ada juga ya. Nah, selama yang bercampur dengannya bukan najis dan tidak berubah warna, tidak berubah rasa, maka dia masih tahur. Ya. Ya itu mungkin berefek dari tadi air dibagi menjadi berapa? 3. Tapi selama air ini masih ada karakter airnya, tidak bau dengan najis, tidak berubah warnanya, maka masih boleh. Tapi kalau dalam bab warok, mafhum ditinggalkan nggak masalah. Ya, kalau antum meninggalkan sesuatu yang meragukan. Makanya saya bilang, ya anggapnya itu jadi makruh. Menggunakannya jadi apa? Jadi makruh. Memang ada di rest area itu ada tulisannya memang. Ya pernah ada juga pas buka cuci tangan, ditulis air limbah tidak boleh digunakan untuk ini, buat nyiram air katanya. Ya khair insyaallah. Ada lagi, Sultan? Cukup ya, semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.